Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Masih dengan saya di sini, Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini. Semoga video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi di video kali ini saya mau membahas tentang kenapa sih sudah berafirmasi tapi masih juga belum membuahkan hasil atau belum juga terwujud. Nah, sebenarnya di mana sih yang salah? Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya. Afirmasi itu adalah sebuah teknik untuk memasukkan informasi atau memberikan penegasan pada diri sendiri, pada diri kita berupa hal yang positif, sehingga dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan terprogram di situ, di mana subconscious mind ini atau alam bawah sadar kita, pikiran alam bawah sadar itu mempengaruhi kehidupan kita sebanyak 95%. Nah, jadi apapun yang terjadi, apapun realita yang terjadi pada diri kita saat ini, itu adalah hasil dari manifestasi pikiran alam bawah sadar kita. Dia tuh kayak berupa kayak hard disk gitu ya. Dia itu adalah tempat penyimpanan data kita selama hidup. Nah, jadi apapun yang sudah ada di dalam situ, apapun yang sudah tertanam dari kita, dari bayi sampai saat ini, itulah yang menjadi habit kita, menjadi perilaku kita, menjadi kebiasaan kita, dan akhirnya menarik kenyataan atau mewujudkan kenyataan yang serupa. Oke, jadi sekali lagi kalian harus tahu, apapun yang terjadi pada diri kalian saat ini itu adalah hasil dari buah pikiran kalian di masa lalu. Kalian sadari ataupun tidak kalian sadari. Jadi logikanya, jika pikiran kita di masa lalu atau keyakinan kita di masa lalu saja bisa terwujud di masa sekarang, berarti kita sangat bisa untuk menciptakan masa depan kita atau mewujudkan apapun yang kita inginkan di masa depan. Masa depan itu bukan berarti lama ya, besok pun juga sudah masa depan. Jadi kita bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan dengan cara kita pikirkan dan yakini pada saat ini. Nah, terus pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa memasukkan informasi atau penegasan atau sugesti ke dalam alam bawah sadar kita supaya bisa terwujud di masa depan? Salah satu caranya adalah dengan cara berafirmasi. Nah, jadi kita memasukkan informasi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan supaya itu terjadi ke dalam alam bawah sadar kita. Permasalahannya adalah, nih, aku sudah berafirmasi, sudah rutin, konsisten melakukan afirmasi, tapi kok hidup aku nggak berubah ya? Tapi kok apapun yang aku inginkan seolah kayak semakin menjauh, kayak semakin sulit, kayak semakin bertolak belakang dengan apa yang aku afirmasikan. Sekarang kalian harus cek dulu, apakah kalian ketika berafirmasi itu melibatkan rasa atau melibatkan keyakinan? Atau apakah kalian ketika berafirmasi itu hanya sekedar membaca teks doang? Ketika kalian berafirmasi tapi seperti kayak membaca teks, membaca berita, itu percuma, itu gak akan pernah membuahkan hasil. Jadi stop bilang saya kaya, saya bahagia, saya berlimpah, saya sehat, tanpa melibatkan rasa dan keyakinan. Jadi di situ kuncinya. Nah, terus gimana caranya untuk bisa melibatkan rasa dan keyakinan pada afirmasi yang kita ucapkan, sedangkan pada realita, pada kenyataannya itu bertolak belakang atau tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Misalnya kalian berafirmasi, aku kaya, aku berlimpah, tapi pada kenyataannya kalian hidup di keuangan yang sangat sulit. Kalian berada di kondisi ekonomi yang sangat rendah. Oke, jadi di sini saya akan membagikan tips, saya akan sharing cara supaya kita bisa mendapatkan rasa ketika kita berafirmasi, agar antara pikiran dan hati kita tuh selaras. Karena alam bawah sadar kita itu hanya bisa terprogram ulang, hanya bisa menerima informasi ketika logika kita, pikiran kita yang sadar ini dan hati kita tuh selaras. Mereka itu harus satu kesatuan, nggak boleh ada pertentangan, nggak boleh ada mental konflik. Kalau nggak kayak gitu, afirmasi apapun nggak bakalan bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita.
tips ini saya simpulkan setelah saya menonton videonya Kak Nia di channelnya yang ini. Jadi di antara semua coach-coach yang membahas tentang cara atau teknik supaya afirmasi ini berhasil, tips dari beliau ini yang lebih gampang dan masuk akal untuk dilakukan. Oke, yang penasaran silahkan simak videonya sampai habis. Dan juga bagi yang belum klik video-video bermanfaat lainnya dari channel ini. Langsung saja silahkan duduk. Afirmasi ini adalah suatu teknik yang kita lakukan untuk memasukkan informasi atau penegasan ke dalam diri kita, ke dalam pikiran alam bawah sadar kita melalui ucapan. Nah, sekali lagi, ucapan adalah doa. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Jadi afirmasi ini adalah sama seperti kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Misalnya kalian berafirmasi, aku kaya, aku adalah seseorang yang kaya raya. Tapi pada kenyataannya kalian sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi seharusnya gimana caranya kalian itu harus merasakan bahwa kalian itu benar-benar sudah kaya. Kalian harus benar-benar yakini bahwa kalian memang adalah orang kaya. Nah, itu yang bisa membuat afirmasi itu terwujud. Jadi nggak sekedar kayak hanya diucapkan di bibir aja kayak aku kaya, aku bahagia, aku berlimpah, tapi rasanya tuh nggak dapet, rasanya tuh nggak ada, rasanya tuh tetap aja kita kayak merasa aduh kekurangan, aduh ini uangku sisa segini, gimana dong, aku harus cari gimana lagi, aku harus kerja apa lagi, besok aku bisa makan nggak ya. Nah, itu kan nggak balance, maksudnya nggak selaras. Kalau kalian berafirmasi dengan melibatkan rasa dan keyakinan, insya Allah dalam waktu dekat afirmasi kalian akan terwujud. Oke, jadi gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan rasa, kita bisa merasakan dan meyakini apa yang kita afirmasikan? Tips yang pertama adalah tentukan keinginan yang spesifik. Contohnya, misalnya kalian berafirmasi, aku adalah seorang yang kaya raya. Orang kaya itu, yang kalian katakan kaya itu berarti memiliki penghasilan berapa? Katakan saja misalnya yang kalian katakan kaya itu adalah seseorang yang memiliki penghasilan 100 juta sebulan ya. Kalian harus menentukan secara spesifik jumlah penghasilan kalian yang kalian inginkan. Nah, jadi nggak semata-mata kayak hanya bilang aku kaya, aku adalah orang yang kaya. Terwujudnya tuh lambat kalau misalnya kalian itu nggak spesifik dalam menentukan keinginan kalian. Berarti kalian sudah tahu bahwa menjadi orang kaya adalah memiliki penghasilan 100 juta sebulan. Oke, itu adalah sudut pandang rezeki. Bagaimana kalau yang lain? Misalnya kalian mau punya rumah. Berarti kalian harus menentukan dulu rumahnya seperti apa yang kalian inginkan. Misalnya rumahnya memiliki pintu dengan desain yang seperti ini, atau rumahnya memiliki kolam berenang. Berarti afirmasi kalian kan kalian bahagia, bersyukur sudah memiliki rumah yang ada kolam berenangnya, bersyukur sudah memiliki rumah yang 2 tingkat misalnya. Nah, jadi kalian harus tahu jelas secara spesifik apa yang kalian inginkan. Mobil, kalian harus tahu jenis mobil apa yang kalian inginkan, tipe apa, harganya berapa, warna apa. Itu harus benar-benar clear ya. Jadi itu harus benar-benar jelas. Jangan hanya sekedar misalnya kalian ingin mobil, aku bahagia, aku sudah memiliki mobil. Semesta itu bingung mau mewujudkan mobilnya ini yang mana. Jangan-jangan nanti kalian dikasih mobil truk atau mobil bus. Itu kan mobil juga. Jadi gitu ya teman-teman, harus spesifik. Kemudian tips yang kedua adalah menanyakan pada diri sendiri apa sih yang membatasi diri kalian. Jika antara pikiran, hati, dan apa yang kalian afirmasikan, apa yang kalian ucapkan itu tidak selaras, gak bakalan bisa terwujud. Jadi tips yang kedua ini adalah kalian harus menanyakan pada diri sendiri apa sih yang membatasi diri kalian sehingga kalian ini susah untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Kayak sulit mewujudkan apapun yang kalian afirmasikan tadi. Misalnya kalian tadi kan berafirmasi pengen jadi orang kaya, pengen punya penghasilan 100 juta sebulan. Jadi kalian menanyakan pada diri sendiri, apa sih yang membatasi diriku untuk mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan? Nah, otomatis hati kalian tuh akan segera menjawab. Pokoknya dia tuh langsung merespon pertanyaan kalian tadi itu. Boro-boro penghasilan 100 juta sebulan. 1 juta sebulan aja susah banget dapetinnya. Nah, misalnya itu jawabannya,
karena mungkin ya latar belakangnya adalah katakanlah seorang pedagang kecil atau pedagang kaki lima misalnya kayak gitu kan. Ketika ada jawaban seperti itu, maka yang harus kalian lakukan adalah menurunkan standar keinginan kalian. Jadi bertahap. Yang tadinya 100 juta, coba dulu deh misalnya 1 juta. Kan tadi kan 1 juta tuh susah. Coba dulu kalian afirmasikan 1 juta. Atau kalau kalian berani 5 juta dulu nggak apa-apa. Jadi ketika kalian sudah ubah dulu, kalian turunkan dulu standar keinginan kalian itu, coba kalian afirmasikan lagi, kalian rasakan perasaan mendapatkan uang 1 juta sebulan itu, dan yakini bahwa memang benar-benar kalian 1 juta udah di tangan gitu loh, udah nyata banget nih di depan mata 1 juta sebulan. Nah, kalian coba dulu rasakan, kalau kalian berhasil merasa dan meyakini, berarti untuk saat ini kalian berafirmasi memiliki penghasilan 1 juta dulu. Nanti bertahap. Ketika kalian berhasil mendapatkan 1 juta itu, kalian boleh naikin 5 juta. Kemudian berhasil lagi naikin 10 juta. Nah, seperti itu. Sebenarnya ya teman-teman, tidak ada yang bisa membatasi diri kita ini selain ketakutan kita sendiri atau keraguan kita sendiri. Jadi kita terkadang tuh tidak percaya diri, tidak percaya dengan kemampuan kita sendiri. Itu yang membuat afirmasi gagal, itu yang membuat doa-doa kita tuh tercancel, itu yang membuat keinginan kita tuh sulit buat terkabul. Sehingga nanti jatuhnya wah kok nasibku gini-gini terus, kok aku nggak bisa ya beruntung kayak mereka. Itu tuh sebenarnya itu belum terjadi. Kalian sendiri, kita sendiri yang membuat skenario-nya di kepala kita, di pikiran kita. Itu tuh nggak ada sebenarnya. Nggak ada yang bisa membatasi diri kita selain keraguan kita sendiri, ketakutan kita sendiri. Jadi itulah yang harus kalian musnahkan. Dan memusnahkannya pun tidak semudah itu. Bertahap, perlu latihan. Nah, latihannya gimana ya? Seperti tadi, kita mulai dari yang kecil dulu, jangan langsung tinggi. Karena ketika pikiran alam bawah sadar kita tuh mempengaruhi kehidupan kita sebanyak 95%. Nah, 5% itu adalah pikiran sadar. Ketika kita berafirmasi mengucapkan keinginan yang tinggi banget, walaupun itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin untuk terwujud, tapi karena ada pikiran sadar kita yang 5% ini mengkritik, dia tuh kritikal faktor, dia tuh kayak menyangkal afirmasi kita, boro-boro 100 juta, 1 juta aja nggak mungkin. Nah, itu tuh adalah pikiran logika sadar kita, pikiran sadar yang 5%. Itu yang bakalan mengcancel semuanya. Nah, jadi supaya dia jinak, supaya dia tuh nggak mengkritik, kalian turunkan standarnya bertahap. Jadi tips yang kedua ini, kenali dulu apa yang membatasi diri kalian sehingga terasa sulit untuk mewujudkan keinginan kalian tadi, afirmasi kalian. Nah, kemudian ketika kalian sudah mengetahui apa yang membatasi diri kalian, tips yang ketiga ini adalah benahi hal yang membatasi diri. Nah, untuk contoh yang penghasilan tadi, jadi ketika kalian sudah menurunkan target kalian, menurunkan keinginan kalian menjadi 1 juta sebulan, berarti tips yang ketiga ini adalah untuk membenahi hal yang membatasi diri kalian tadi supaya bisa tercapai. Misalnya kalian tadi berdagang ya, berarti kalian harus semangat lagi berdagangnya, kalian harus pantang menyerah, jangan putus asa. Cari ide baru apa yang bisa kalian jual, apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan penghasilan kalian per hari, sehingga nanti jika dikumpulkan akan mencapai target yang 1 juta sebulan tadi. Cari solusi untuk menjawab pertanyaan di hati kalian tadi tentang apa yang membatasi diri kalian. Ketika kalian sudah melakukan 3 langkah tersebut, saat kalian berafirmasi, kalian akan mendapatkan rasa dan keyakinan. Ketika kalian sudah menguasai rasa dan keyakinan itu, kalian udah dapat feel-nya, kalian udah yakin bahwa kalian itu memang mampu, insya Allah afirmasi kalian akan segera terwujud. Oke, jadi itu tadi 3 tips, 3 cara yang bisa saya simpulkan untuk mewujudkan afirmasi
atau trik supaya afirmasi kita ini berhasil, supaya afirmasi yang sudah kalian ucapkan itu dapat terasa dan keyakinannya sehingga akan terwujud dengan segera. Silahkan kalian coba dan semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina